Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar hamdan yambaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ahyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman anggota Forum Lingkar Pena dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa meskipun secara daring, tetapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana penyambung rasa kita, penyambung asa kita, penyambung pikiran kita, dan itu insya Allah akan mengokohkan bangunan ukhuwah di antara kita. Baik teman-teman semuanya, terutama pada teman-teman yang saat ini berada di belahan bumi yang merupakan mendapatkan waktu menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan kesempatan kali ini merupakan satu kesempatan, satu episode kehidupan yang akan dicatat oleh dua malaikatnya. Sebab waktu-waktu menjelang berbuka merupakan waktu-waktu pergantian antara malaikat siang dan malaikat malam. Dan kita berharap mudah-mudahan di waktu-waktu semacam itu amal kita tercatat oleh malaikat siang sekaligus tercatat oleh malaikat malam. Di tempat saya saat ini sedang malam. Oleh karena itu saya ditemani dengan kopi Vietnam Coffee yang merupakan klasik blend coffee ya. Ini adalah racikan dari teman-teman di jamaah pengajian saya. Kita akan melanjutkan bahasan kita ya, masih terkait dengan Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an ini bagi kita sebagaimana dikatakan oleh Syed Qutb, yaitu Kitabul Khalid wal Ata'ul Mutajadid, kitab yang kekal abadi yang selalu memberikan inspirasi baru. Oleh karena itu, bagi kita seorang penulis yang selalu menghajatkan inspirasi, tentunya tidak ada alasan kita untuk berjarak dengan Al-Quran. Sebab dari sekian banyak sumber-sumber inspirasi yang utama tentunya adalah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan kalau kemudian kehidupan kita merupakan ciptaan Allah, tentu yang tahu betul seluk-beluk ciptaannya adalah penciptanya. Oleh karena itu kemudian kalau kita ingin membangun kisah kehidupan yang indah, tentunya kita mencari apa yang Allah inginkan dari kisah kehidupan itu sendiri. Baik, sebelumnya kita telah membahas rangkaian dari ayat yang merupakan ayat tentang penciptaan, yang kemudian di situ juga dicantumkan tentang kewajiban seorang hamba, seorang manusia. Lalu diakhiri dengan konsekuensi atau penjelasan bahwa apabila mereka ada yang mengingkari, menyimpang dari semua arahan-arahan Allah itu, maka akan menanggung akibatnya. Nah, saat ini kita akan menutup rangkaian itu dengan dua ayat, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ya. Dan apabila kata Allah, kami hendak menghancurkan suatu kaum, suatu kampung, suatu pemukiman, suatu perkumpulan, suatu komunitas manusia, kata Allah, amarna mutrafiha, maka kami telah memerintahkan kepada orang-orang mutraf. Taraf kata ahli tafsir dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kelapangan, baik itu kelapangan rezeki maupun kelapangan dalam hal-hal lainnya. Ya, mereka lah para tokoh, mereka para pemuka kaumnya, mereka para figur-figur yang menonjol di lingkungannya. Nah, mereka diperintahkan oleh Allah, kemudian apa kata Allah? Fafasaku fiha. Nah, mereka melakukan kefasikan. Mereka tahu ada perintah tetapi tidak melaksanakannya. Mereka paham tentang perintah itu tapi mengabaikannya. Nah, segera kemudian disusul dengan perkataan Allah berikutnya, fahaqqa alaihal qaul, maka benarlah kata Allah. Apa yang benar ya? Maka benarlah bagi mereka al-qaul, perkataan, ketetapan, ya, pernyataan Allah. Jadi apa yang benar itu? Apa al-qaul itu? Ya, fadammarnaha tadmira, maka kami akan hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Jadi inilah proses gambaran yang juga unik ketika Allah hendak menghancurkan suatu negeri. Ya, Allah perintahkan untuk terakhir kalinya kepada orang-orang yang mampu di kalangan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka, orang-orang mampu ini,
cenderung lapang dan cenderung kemudian merdeka jiwanya. Sehingga bila ada perintah, seharusnya mereka mampu melaksanakannya karena mereka tidak terkungkung dan mereka punya sumber daya itu. Tetapi kalau kemudian mereka setelah diperintahkan ternyata fasik, maka inilah ending yang terakhir yang kemudian suatu kaum itu akan dihancurkan oleh Allah. Dan kehancurannya bukan sekedar dihancurkan, kata Allah fadammarnaha tadmira, tapi dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Nah, ayat berikutnya Allah katakan wa kam ahlakna minal qurun. Wa kam, dan berapa. Ini adalah kata tanya terkait dengan kuantitas. Berapa banyak, ya, dan berapa banyak kami telah menghancurkan minal qurun, kata Allah, dari berabad-abad. Qurun itu adalah abad, qurun itu jamak, maka berabad-abad. Berapa lama, berapa panjang tuh abad-abadnya, berapa panjang masanya itu, ya, mimba di Nuh, kata Allah, setelah masa Nabi Nuh. Kata dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa masa Nabi Nuh itu kisarannya adalah 4.000 sampai 6.000 sebelum Masehi. Maka kalau kita hari ini tahun 2000 Masehi, berarti kisaran hampir ya 10 abad sebelum kita ini. 10 abad itu ya berarti sekitar kalau bukan 10 abad, 100 abad. Kalau 1 abad kan 100 tahun, maka sekitar 10.000 tahun. Nah, jadi setelah, kenapa patokannya adalah Nabi Nuh? Kita tahu juga kisahnya bahwa masa Nabi Nuh adalah masa kemudian para penduduk bumi itu dilumatkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah dengan azab banjir yang ketika itu tingginya sampai setinggi gunung-gunung. Jadi itu adalah azab yang paling besar. Tapi ternyata setelah masa-masa Nabi Nuh itu tidak banyak juga azab-azab Allah yang masih diturunkan. Jadi itu bukan puncak azab Allah. Makanya Allah tanyakan di sini, Allah ingatkan kita lagi dengan kalimat tanya, wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh. Dan berapa banyak kami telah menghancurkan, ya, dari berabad-abad itu setelah masa Nabi Nuh. Artinya apa? Kemungkinan kehancuran, kemungkinan azab itu masih terbuka sampai kapanpun. Kalau kita tidak taat, Allah azab. Gitu. Kalau kita masih abai, masih mengingkari, masih menyisihi, maka Allah azab. Nah, Nabi Nuh ini kata mufassir disebut juga sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Kenapa? Karena ketika azab itu datang, banjir itu datang, sedikit orang yang kemudian mengimani Nabi Nuh ikut menyelamatkan diri, ikut naik ke kapal yang telah disiapkan oleh Nabi Nuh. Kisarannya ada 80 orang. Kemudian ketika banjir itu surut, mereka turun. Ya. Nah, disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Buldan, ya, itu disebutkan nanti mereka setelah mendarat membangun pemukiman, nanti datang wabah, penyakit yang kemudian mereka ini meninggal semuanya kecuali Nabi Nuh dan anaknya yang ikut mengimani Nabi Nuh. Sehingga dengan demikian anak manusia setelah itu adalah keturunan dari Nabi Nuh. Itu yang kemudian para ulama menisbatkan Nabi Nuh ini adalah bapaknya manusia. Nah, kemudian ayat ini diakhiri oleh Allah, wa kafa bi rabbika, dan cukuplah bagi Rabbmu, cukuplah bagi Tuhanmu bidunubi ibadihi, terhadap dosa-dosa hambanya, khabiran basira, maha teliti dan maha melihat. Jadi setelah rangkaian ayat dimulai dengan menjelaskan tentang kuasa Allah dalam menciptakan siang dan malam yang merupakan tanda yang besar dalam kehidupan kita. Kemudian disampaikan tentang bagaimana mekanisme keadilan Allah. Akan ada kisah perjalanan hidup kita yang akan disodorkan kita untuk membacanya. Kemarin kita telah bahas, ya. Nah, kemudian juga disampaikan tentang Allah turunkan petunjuk. Boleh kau ambil, boleh kau tinggalkan, tapi setiap itu ada konsekuensinya. Di akhir ini kemudian ada peringatan tentang azab. Ya, bahkan diingatkan tentang sejarah pernah ada azab yang begitu besar di masa Nabi Nuh. Tapi itu juga bukan puncaknya, sebab setelah masa Nabi Nuh itu wa kam ahlakna minal qurun, dan berapa banyak azab yang telah kami turunkan juga setelah itu. Nah, di endingnya Allah tutup dengan penggambaran tentang sifat Allah yang maha teliti dan maha melihat.
maha cermat. Jadi apapun kesalahan kita, apapun dosa-dosa kita, Allah maha cermat, maha teliti, mengetahuinya. Nah, ini yang bisa kita renungi pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang menjadi catatan buat kita adalah kenapa orang-orang yang lapang, orang-orang yang berada dalam, dia menjadi ikon dalam komunitasnya itu, kemudian dia menjadi peringatan terakhir sebelum azab itu diturunkan. Ya, tentunya ini juga menjadi concern kita hari ini. Kalau memang kita adalah para dai pena, kita berdakwah dengan sarana pena, maka titik untuk perhatikan para orang-orang memiliki kelapangan. Jangan sampai mereka lalai, sebab lalainya mereka akan menghancurkan benteng terakhir dalam tatanan sosial kita, benteng terakhir kita dalam berlindung dari azab Allah. Nah, oleh karena itu, ya, terutama di masa-masa wabah semacam ini, orang-orang mendapatkan kelapangan harus selalu diingatkan untuk peduli terhadap sekitarnya, untuk taat kepada perintahnya, untuk kembali mengingatnya. Apabila mereka kemudian tetap lalai, tetap abai dan sebagainya, maka tentu kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memiliki kasih sayangnya untuk kemudian menunda azabnya bagi kita semuanya. Itu yang mungkin bisa kita renungkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, tetapi bila ada kebaikan tentu itu semuanya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.